Pemirsa, setelah Vanessa Kong dan sang ayah Rudianto P. ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Binomo dan ditahan pihak penyidik Bareskrim Polri, adik dari tersangka Indra Kents, Natania Kesuma, juga menyusul ditahan pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Bareskrim Polri. Adik dari Indra Kents tersebut ditahan penyidik Bareskrim usai menjalani pemeriksaan pada Rabu 20 April 2022 lalu. Penyidik mencecar sebanyak 52 pertanyaan kepada adik Indra Kents itu. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka NK yang merupakan adik daripada saudara Ika mulai pukul 14.00 sampai dengan 19.00 dengan 52 pertanyaan terkait aset milik saudara Ika, kemudian transaksi keuangan dari rekening NK dan transaksi kripto pada akun NK di Indodax. Ya, pihak kepolisian mengungkap Natania Kesuma diperiksa terkait transaksi keuangan dan rekeningnya. Adik Indra Kents tersebut disebut diduga telah menerima aliran dana sebesar lebih dari 9 miliar rupiah dari sang kakak. Itu, Natania juga disebut memiliki akun kripto di Indodax senilai 35 miliar dari Indra Kents. Adapun peran NK yang pertama adalah menerima aliran dana dari tersangka Ika sebesar 9.433.436.000 rupiah. Kemudian tersangka Ika membeli rumah atas nama NK. Kemudian yang ketiga adalah memiliki akun kripto di Indodax dan mendapat aset kripto sebesar 35 miliar dari tersangka Ika. Tak hanya itu, nama Natania Kesuma juga digunakan oleh tersangka Indra Kents untuk membeli sebuah rumah mewah. Terkait hal tersebut, usai diperiksa penyidik, Natania pun resmi ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Adik dari Indra Kents itu pun ditahan selama 20 hari ke depan. Natania Kesuma ditahan di rumah tahanan atau rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Telah dilakukan penahanan sesuai dengan surat penahanan. Telah dilakukan penangkapan dan juga selanjutnya dilakukan penahanan dengan surat penahanan nomor SPH 58 4 Romawi Res 2.5 2022 di DTP-Deksus tanggal 21 April 2022 atas nama NK, dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan penahanan tanggal 20 April 2022. Terhadap tersangka NK dijerat pasal 5 dan atau pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara itu, masih dalam pusara kasus trading bodong, nama penyanyi Rosa juga ikut terseret terkait kasus dugaan penipuan investasi robot trading melalui aplikasi DNA Pro. Ya, kemarin penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Bareskrim Polri memeriksa penyanyi yang hits dengan tembang Tegar itu sebagai saksi. Pada hari ini Kamis tanggal 21 April 2022, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudari R, selaku publik figur yang sudah dikonfirmasi siap untuk datang kepada penyidik sore ini. Sebelumnya diketahui Rosa harusnya dijadwalkan memenuhi panggilan polisi pada Senin 18 April 2022. Namun karena satu dan lain hal, Rosa meminta penyidik untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada Kamis kemarin.
kebetulan memang aku didampingi sama pengacara saya. Kita dapat panggilan sebagai saksi dan insya Allah kita memberikan keterangan. Siapannya ya cuma siap mental aja karena mau ditanyain. Ya, sebelum Rosa, sejumlah artis lain juga sudah memenuhi panggilan pihak kepolisian terkait kasus robot trading DNA Pro. Salah satunya ialah Ivan Gunawan yang sudah diperiksa sebagai saksi dan mengembalikan sejumlah uang yang pernah diterimanya. Selanjutnya selain Rosa akan ada publik figur lain yang akan diperiksa terkait kasus DNA Pro, yaitu Yosi Project Pop, Billy Syahputra, dan penyanyi Ello. Kemudian terhadap saudara BS, pelaku publik figur meminta dijadwalkan ulang pada hari Kamis tanggal 28 April 2022. Dan yang ketiga adalah terhadap saudara Y meminta dijadwalkan ulang untuk dilakukan pemeriksaan yaitu pada hari Jumat tanggal 22 April sekitar pukul 13.00 WIB. Sebelum memenuhi panggilan polisi, Rosa mengungkap dirinya memang pernah menjadi bintang tamu di acara yang digelar oleh aplikasi trading robot DNA Pro tersebut. Rosa mengungkap dirinya hanya sebagai entertainer dan murni mengisi acara dan bekerja profesional sebagai penyanyi. Oh, saya nggak punya kerja sama apa-apa. Saya cuman Oke, jadi saya memang menyanyi untuk sebuah acara. Waktu itu juga saya nggak tahu. Seperti biasa kan, kalau penyanyi itu cuma tahu tanggal sekian nyanyi di mana, udah gitu aja di Bali gitu. Tapi saya juga jarang banget karena kegiatan saya juga tiap hari kan. Jadi saya jarang nanya, oh iya acaranya apa, wedding biasanya gitu, atau acaranya apa, misalnya perusahaan atau apa gitu. Jadi saya kurang paham waktu itu juga. Jadi saya diminta untuk menyanyi sama manajemen saya karena udah ada kontrak. Jadi saya nyanyi, udah itu aja sih. Berarti emang tidak ada kenal personal ya Teh? Nggak kenal. Kalau kebayang kalau saya kenal semua klien saya kan bingung ya. Tapi ya itu aja, kalau secara profesional saya nyanyi untuk sebuah acara dan waktu itu sih nggak ada masalah. Jadi ya nyanyi biasa aja. Itu akhir tahun lalu nggak salah, Desember di Bali. Saya juga nggak tahu acaranya DNA Pro itu apa segala macam. Jadi ya show aja. Gitu. Yang pada saat itu ada banyak, kayaknya ada Gigi, ada siapa lagi ya? Ada beberapa penyanyi kok. Namun, Rosa mengakui dirinya akan kooperatif memenuhi panggilan polisi dan siap diperiksa terkait kasus robot trading DNA Pro. Lantas benarkah? Lantaran hal tersebut, saat ini Rosa akan lebih berhati-hati dan lebih picky menerima undangan acara. Namanya juga penyanyi ya, nggak pernah tahu juga gitu akan ada masalah apa, dan pastinya ya mengikuti aja ketentuan hukum yang berlaku apa, ya aku sih ngikut aja. Yang penting aku kan memang nyanyi berdasarkan kontrak dan udah sebatas itu aja. Kalau menurut aku sih memang sebagai warga negara yang baik ya kooperatif aja kalau menurut aku, dan nggak tahu ya nanti akan ditanyakan apa aja karena keterkaitan aku kan cuma sebagai pengisi aja. Ya kalau nyangka sih enggak ya, nggak nyangka. Jadi pelajaran juga? Nggak tahu pelajarannya apa juga, karena kan ketika kita melakukan pekerjaan itu nggak pernah tahu juga, nggak mungkin juga kita nanya, oh ini uangnya dari mana, kan nggak mungkin ya, karena kita juga nggak kenal gitu. Tapi yang paling penting adalah saya memiliki kontrak pekerjaan ya, dan skup saya hanya untuk memberikan melakukan pekerjaan itu sebagai penyanyi gitu. Udah.